jalan panjang pemilu ke depan itu masih ada. Memang Bawaslu dan media harus bersinergi untuk membangun narasi-narasi membantai money politik ini. Money politik akan mencerminkan hasil dari demokrasi itu nanti setelah itu. Dan bagaimana? Namakan si caleg yang terpilih, apalagi kan sudah saya bayar kemarin katanya. Bisa-bisa saja mereka ngomong kayak gitu kan. Gitu dan Kopi dan? Iya, puasa bang. Oh, puasa dan? Iya, puasa Senin Kamis. Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kita di podcast Ruang Publik Bawaslu Sumbar. Tempat di mana kita bisa berdiskusi dengan santai dan mengobrol seputar kepemiluan, demokrasi, dan isu-isu strategis lainnya. Kali ini, sahabat Bawaslu, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana peran media massa dalam membantu untuk mengubah tata cara pandang dari masyarakat Sumbar agar anti politik uang di setiap pemilu dan pemilihan. Dan untuk itu telah hadir bersama kita Ketua Jaringan Pemret Sumbar JPS, Bapak Adrianto Swandi. Siap. Selamat datang, Bapak. Atau dipanggilnya Abang. Oh, Abang. Dan Oke, yang lebih enggak toai saya. Oh ya, Abang Toai. Oke. Ya, Bang, sebelum kita masuk ke inti podcast ini, mungkin lebih baik terlebih dahulu kalau Abang bisa menjelaskan kepada sahabat Bawaslu bagaimana nih sejarah JPS sendiri di Sumatera Barat ini awalnya gimana gitu, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, yang pasti tetap berada di seluruh dunia. Terima kasih Bu Intan yang memandu podcast ini selaku host terkait dengan apa itu JPS. JPS itu adalah Jaringan Pemret Sumatera Barat. Ini terbentuk lebih kurang 6 tahun lebih ya. Ini persoalan JPS ini mengapa dibentuk, karena ini sebuah guyup misalnya. Sebuah guyup yang satu visi yang diisi oleh orang-orang yang statusnya owner atau pemimpin redaksi di sebuah media. Dan medianya jangan dibayangi media besar. Medianya itu kalau saya menyebutnya itu UMKM Media. Oke. UMKM Media bergabung dengan satu visi yang prinsipnya adalah memberikan edukasi dan narasi positif di semua lembaga publik. Kalau benar katakan benar, kalau tidak benar tolong diverifikasi kan gitu. Nah, JPS dalam sudah periode ke-3, ke-4 pemimpinnya kemarin itu musyawarah yang menunjuk saya kembali jadi pemimpin redaksi, pemimpin JPS. Saya sudah angkat tangan, jangan saya tapi bagaimana lagi? Karena amanah ya Bismillah saja. Bismillah. Ya. Dan itu tetap berjalan. Dan JPS dalam demokrasi sebenarnya lebih hebat karena kita sebelum ditetapkan anggota dewan terpilih, kita sudah melakukan tracking terhadap sistem suara di KPU itu. Kita sudah mengkaji dan sudah menentukan siapa saja yang akan terpilih itu wakil rakyat sebelum ditetapkan. Dan itu kita namakan dengan JPS Plototi Pemilu, bongkar TPS, gitu. Itu programnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke Intan tentang Jaringan Pemret Sumatera Barat, dan itu JPS ini satu-satunya jaringan pemret yang di Sumbar. Kemudian kalau di Jakarta tidak ada afiliasi, tapi di Jakarta Forum Pemret namanya. Oh iya. Oke Bang, jadi Ya. selama ini kan kita bisa lihat nih kayak apa JPS itu memang aktif dalam mengangkat isu-isu demokrasi, kepemiluan gitu kan. Menurut Abang berapa itu persentase atau misalnya seberapa besar pengaruh dari JPS dan media sendiri dalam membentuk cara pandang dalam
oleh masyarakat Sumbar terhadap pemilu itu sendiri? Kalau dulu memang media dan media punya peran penting dan strategis dalam membentuk cara pandang pembacanya terhadap suatu program atau isu termasuk kepemiluan. Tapi seiring perkembangan zaman, si pembaca atau masyarakat ini sudah semakin cerdas. Dia tidak menjadikan media sebagai satu-satunya asupan informasi yang didapat. Banyak hal mungkin di jaringan media sosial lebih gencar lagi kan terhadap demokrasi dan problematikanya. Nah, media sendiri tetap ada dan eksis untuk demokrasi itu karena dalam kata-kata orang bijak di negara ini, media atau wartawan adalah pilar keempat dari demokrasi. Walaupun dia tidak digaji oleh negara, tapi dia menjadi tonggak keempat dari sebuah gelaran demokrasi di negara Di tercipta. sebuah negara ya Bang? Dia bisa melakukan watchdog, dia bisa melakukan edukasi kepada publik. Tapi untuk hari ini, Intan sebagai host, Intan sebagai publishernya media Bawaslu, lebih hebatnya lagi melakukan penetrasi masif ke media sosial. Iya. Ya semoga Karena media sosial itu pertama kencang dan bisa dibagi ke semua banyak orang. Cuma media mainstream seperti media online itu lebih banyak menampilkan sebuah berita itu kelengkapan dan dia tetap dipandu oleh azas-azas kejurnalistikan. Nah Bang, misalnya mungkin ya ini pembahasannya itu lagi, tapi kita akan berbicara lagi-lagi Bang tentang politik uang. Ya walaupun itu lagi ya Bang. Intan penasaran nih, kalau dari kacamata Bang sendiri sebagai media, itu apa sih inti permasalahan dari politik uang? Kenapa dari dulu politik uang ini seperti sangat sulit untuk diatasi? Sebagai media ya Bang, bagaimana pandangan Abang terhadap permasalahan ini? Money politik atau politik uang itu berarti inya ke inya lagi mana? Itu ke itu lagi. Dan itu menjadi problematika yang mentradisi di setiap demokrasi, apalagi di pemilihan. Nah, saya kira politik uang itu bagian dari dinamika yang tidak sehat dari sebuah demokrasi. Dan sebenarnya podcast kita hari ini sebenarnya nggak seksi kan. Politik uang itu baru seksinya ketika orang mulai kampanye, ya kan, atau di minggu tenang. Kurang panas. Tapi jangan salah, saat ini kan di berapa kabupaten kan sedang melakukan pilwana, pemilihan wali negari. Dan dari situ bisa saja politik uang itu ada. Dan seperti yang kita cermati, politik uang itu seperti asap ya. Apinya demokrasi, asapnya itu ada salah satunya politik uang karena dia terlihat tapi tidak bisa dipegang. Nah, media sendiri menyadari itu dan sedihnya media ketika memberitakan sebuah praktek politik uang atau politik transaksional itu, media nggak dapat apa-apa sebenarnya. Lebih enaknya menjadi penerima dari politik uang itu harusnya media kan, membela si politik uang, tapi demokrasi kita tidak akan bermanfaat dan berdaya guna ketika politik uang ini tidak dihabiskan dalam setiap pemilu gitu. Politik uang itu selalu ada dan dia pasti ada ketika ada yang memberi dan ada yang menerima. Sulit menghabiskan politik uang kecuali Bawaslu diperkuat dengan regulasinya, bisa melakukan penyelidikan, bisa memutuskan. Selama ini bukan tidak bekerja Bawaslunya. Saya lihat di beberapa daerah setelah pemilu kan ada sidang di pengadilan. Tapi yang di sidang itu kan orang kecil, bohirnya yang dalam tanda kutip
si calon atau si caleg justru tidak tersentuh. Nah, itu persoalannya. Masa si tukang becak membagikan uang untuk pilih si A, tapi si pemberi uang ke tukang becak tidak tahu? Nah, mungkin lah kan. Itu masalahnya yang terjadi. Seandainya Bawaslu dia kuat dengan regulasi, bisa melakukan penyelidikan, bisa melakukan penyidikan dan memutuskan tanpa harus kemana apa lagi, pidana pemilu ya. Tanpa harus ke pidana pemilu, saya kira banyak 65 anggota DPRD Sumbar itu mungkin setengahnya bisa terdegradasi karena keputusan indikasi politik uang tadi. Karena hukumnya itu yang nggak ada. Ya. Kalau kita kan dihukum melakukan politik uang, caleg bersangkutan dan dicoret dari daftar caleg atau dibatalkan keterpilihannya, mungkin lama-kelamaan orang takut melakukan politik uang. Walaupun itu pasti ada. Kecenderungan terbaru itu kan setiap calon punya tim sukses. Politik uang ini kan berputar di sana. Masa tim sukses sampai ke TPS, dan TPS itu ada 5 tim suksesnya, sampai ke kabupaten juga sama infrastruktur KPU misalnya. Itu jadi tim sukses dan itu dibayari, ada per bulannya honornya sebagai tim sukses dan kerjanya A, B, dan C mempengaruhi atau kok, dan itu tidak politik uang karena dia ada di struktur tim sukses itu dalam bentuk pilkada ya. Dalam pemilu kan banyak tim suksesnya kan banyak ininya gitu Tan. Nah, gitu ya Bang. Gini Bang. Harus ada harus ada keberanian orang untuk memperkuat undang-undang kepemiluan terkait money politik ini ke Mahkamah Konstitusi supaya detail dan rigidnya dibuat dan tidak diaplikasikan dalam bentuk peraturan. Itu kalau undang-undang sudah mengatakan apa yang masuk money politik, apa itu, siapa pelaku sebenarnya, itu lain persoalan lagi, mungkin akan lebih sangar wajah Bawaslu di setiap para kontestan. Ibaratnya kalau kok Bawaslu ini ingin ikut perang ya senjatanya harus lengkap ya Bang. Iya, ya jangan dibilang hanya sekedar rekomendasi doang. Ya. Direkomendasikan pelanggaran administrasi, direkomendasikan pelanggaran pidana. Ya. Yang menentukan tetap pihak kepolisian dan kejaksaan, lalu pengadilan. Ya. Kalau administrasi KPU. Nah, gimana caranya supaya, dan itu pusing juga Bawaslu jadinya kan. Iya, benar. Dia tidak menginginkan adanya praktek politik uang, tapi apa daya regulasinya nggak sampai ke situ. Nah, kalau tentang masyarakat sendiri Bang, selama ini menurut Abang gimana kita cara membantu untuk mengubah pola pikir masyarakat kalau suara mereka itu berharga ya, Bang? Kalau suara mereka itu tidak sebanding dengan iming-iming yang sementara cuman Bang. Ya, masalahnya kan kita tahu sama tahu aja Intan. Setiap pemilu, saya udah memperhatikan pemilunya sejak 1999 ya. Iya. Dan setiap itu terlalu muncul tagline haram politik uang. Politik uang akan merugikan kita selama 5 tahun kan itu kan. Itu ternyata sampai tagline doang. Karena terakhir saya perhatikan dan saya juga termasuk pelakunya dalam hal kontestasi pemilu ini. Ternyata politik uang atau money politik itu menjadi budaya, telah membudaya dari atas sampai ke bawah. Saya aja kidun sanak sendiri minta tolong pilih saya, ada serang pacarnya ini. Apa kata kita lagi? Itu yang terjadi. Iya. Bahkan ketika orang bertanya, saya akan pilih Bapak, berapa uangnya? Saya bilang aja, kalau soal uang jangan pilih saya, pilih aja yang lain. Karena itu persoalannya. Nah, selagi jalan panjang pemilu ke depan itu masih ada, memang Bawaslu dan media harus bersinergi untuk membangun narasi-narasi membantai money politik ini. Kalau tidak, dia akan tetap menjadi api dalam sekam. Ketika pemilu dia akan membakar. Dan money politik itu tidak akan terdeteksi secanggih apapun
Ada aja alat atau infrastruktur yang dimiliki Bawaslu, karena dia saya memberi transportasi, saya memberi uang makan minum, kan itu alasannya kan? Iya. Nggak ada itu dulu pernah didetilkan bahan kampanye itu sekian belas ribu untuk satu orang atau sekian 20.000, 40.000 itu lepas dari money politik. Nggak ada itu kan tercatat saja, dalam prakteknya nggak ada. Jadi money politik harus sepakat Jaring Pempret Sumbar sejak awal berdiri sampai melakoni sebagai salah satu sidebar terhadap informasi demokrasi atau kepemiluan, tidak menginginkan adanya praktek money politik di setiap pemilu, dan berharap adanya komitmen Bawaslu selalu bergandeng tangan dengan media membangun narasi-narasi positif. Dan tidak hanya sekedar narasi. Bawaslu lalu membangun kelompok-kelompok kecil dengan membawa stakeholder yang pro terhadap anti money politik untuk bergerak bersama dari masyarakat di lingkungan TPS sampai ke masyarakat lebih luas. Karena kalau tidak begitu, saya kira tidak akan mangkus lagi ajakan, himbauan, kapan perlu difatwain MUI, tambah senang hati orang itu. Semakin kau larang, semakin aku kerjakan, kan itu dia. Nah, faktanya ya, money politik akan mencerminkan hasil dari demokrasi itu nanti setelah itu. Dan bagaimana? Namakan si caleg yang terpilih ketika diminta disampaikan aspirasi oleh pemilihnya, apalagi kan sudah saya bayar kemarin katanya. Bisa-bisa saja mereka ngomong kayak gitu kan? Gitu Dan. Kopi Dan. Iya, puasa Bang. Puasa Dan. Iya, puasa Senin Kamis. Sorry Dan. Kita udah menyinggung nih Bang, kayak apa untuk melawan politik uang nih perlu kerjasama antara Bawaslu Sumbar dan media massa dan tokoh-tokoh publik lainnya. Selama ini kan setelah beberapa tahun belakangan kita nih hubungan antara JPS dan Bawaslu Sumbar. Jangan sampai Bawaslu menjadikan perang lawan money politik itu hanya sebagai program dijalankan kayak podcast hari ini, lalu habis podcast ya lewat kayak gitu. Memang harus ada skenario-nya, membangunnya, dan termasuk memainkan peran dalam penetrasi media. Tim konten kreatornya Bawaslu ini harus kuat. Perlu orang menerima politik uang, orang memberi politik itu, money politik itu, dibikin gambar memenya kayak iblis dan setan, nah, itu aja. Iya. Mana gawat. Money politik itu gawat, karena setiap saya melakukan money politik dalam pemilu dan ketika saya terpilih, saya pasti akan mengembalikan modal yang saya berikan. Iya. Itu yang saya keluarkan. Kolaborasi macam apa nih yang menurut Bang Toa ini yang idealnya antara kita nih JPS dan Bawaslu Sumbar? Ya minimal ada duduk semeja, satu visi, bagaimana cara membangun program atau tekad Bawaslu untuk membantai politik uang bersama media, di backup oleh media, lalu apa-apa aja langkah taktisnya, dan sekali sebulan memang ada narasi-narasi yang dikeluarkan media itu tentang stop politik uang atau politik uang diharamkan atau haram politik uang, dan itu dengan langsung melakukan public hearingnya ke masyarakat yang lebih luas. Karena harus dipahami, misalnya tokoh daerah A ini si B ini harus didekati oleh orang-orang Bawaslu untuk ngomong ke masyarakatnya bahwa jangan ada lagi politik uang, karena selama ini kita telah terlena bobokkan oleh caleg yang mengamburkan uangnya sebelum pemilu, dan ketika telah duduk menginjakkan kakinya saja, bayangannya aja nggak ada sampai ke daerah kita, bayangin aja tuh. Itu yang harus ditanamkan, dan itu nggak bisa Bawaslu sendiri menyampaikan, harus keroyokan ya Bang. Kalau pengalaman Abang sendiri nih selama ini, kalau ada kerjasama dari JPS dan Bawaslu Sumbar, itu pengalaman yang paling berkesan lah
yang selama ini kalau kita ada kerjasama gitu Bang? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan bagi Abang? Kalau kawan-kawan media atau saya sendiri kan, kalau pengalaman kerjasama dengan Bawaslu itu sudah mungkin udah periode yang keempat, ketiga, keempat lah, sejak zaman siapa dulu tuh, zaman ketua Bawaslu-nya masih Bu Eli, terus sebelum Bu Eli kita lakukannya pengalamannya, dan Bawaslu sangat open terhadap media sesuai dengan aturan-aturannya. Bahkan ketika melakukan monitoring ke TPS, monitoring pasti Bawaslu membawa media. Cuma persoalannya pesan-pesan yang disampaikan itu tidak nendang gitu, tidak menggigit tidak ada viewer bagi media, sehingga media kurang getol atau kurang semangat untuk merunningkannya gitu kan. Misalnya kita karena ya sesuai regulasi yang di Bawaslu miliki. Paling keras nanti ketua panitia bilang kita akan proses, ketua Bawaslu bilang kita akan proses kalau ada indikasi itu, dan itu saja, dan tidak ada lanjutannya kan. Paling yang saya bilang tadi, yang terkena orang masyarakat kecil itu kan, dia memang butuh duit gitu Tan. Jadi semangat Tan. Iya, semangat Bang. Orang bantai itu politik uang Dan. Nah, tadi kita sempat berbicara juga tentang cepatnya informasi di era digital ya Bang. Tapi masalahnya di sini kan Bang, kalau dengan cepatnya informasi itu belum tentu juga itu ada kebenaran di balik itu. Banyak juga disinformasi, hoax gitu Bang. Bagaimana peran dari media dan khususnya JPS sendiri untuk memperlihatkan bahwa ini loh masih ada media yang mempertahankan akurasi dengan integritas gitu Bang? Ya, kecenderungan di medsos itu kan kecenderungan mencomot-comot. Iya. Dia tidak punya kode etik. Para netizen itu tidak jurnalis, tapi penikmat media sosial ini suka yang kayak gitu. Ya, karena kadang-kadang berita hoax itu lebih viral, lebih kuat daripada berita yang sebenarnya. Masalahnya di media sosial, di media mainstream, dia nggak sepunya kemampuan, tidak punya SDM yang membuat seperti yang terjadi di medsos itu, di media mainstream. Misalnya gini, dia menggunakan akun sosial juga ini, medsos juga, followernya bisa seratusan ribuan lebih misalnya. Cuma dia menayangkan apa yang ada di media sosialnya, di media mainstreamnya aja. Misalnya Tribun Sumbar atau Relasi Publik atau Mimbar Sumbar atau yang lain-lain. Dia diambilnya itu, lalu yang keluar di Instagram berita sebagaimana yang ada di medianya sendiri. Jadi kan itu pengulangan. Harusnya dia punya melakukan mengcapting mana yang kuat, dan itu ditayangkan. Lalu tanahnya menunjukkan kalau ini lengkap, tanyain buka ini. Itu aja. Sama dengan Bawaslu. Bawaslu kalau ngomong ketua disalin semua pasti kacau. Dan Humas, PPID atau konten kreator saatnya sekarang ini nggak jadi corongnya ketua komisioner. Dia harus jadi jembatan. Informasi ketua dijembatani sampai dan dipahami oleh pembacanya, terutama netizennya. Dan dia lebih cenderung mengambil kata manfaatnya bagi masyarakat, jangan manfaatnya kepada Bawaslu. Ya kan? Tujuan utamanya itu ya masyarakat ya Bang. Iya. Semua lembaga. Karena pemahaman money politik kata Pak Alni ini misalnya kan. Tapi di balik itu si kontennya harus mengambil konstruksi penyampainya bahaya money politik. Ini sesuai data yang dipunyai. Lalu barulah Pak Alni ngomong. Kita berkomitmen sampai darah penghabisan untuk membantai money politik. Itu saja. Oke Bang, itu tips-tipsnya ya Bang. Tips-tips supaya mungkin bisa kita terapkan nanti. Terima kasih Bang. Kalau dilihat nih Bang dari pemilu dan pilkada 2024 yang lalu, apa sih PR terbesar kita Bang? Baik itu media ataupun Bawaslu Sumbar dan masyarakat sekalipun untuk mendapatkan
pemilu di masa depan itu yang lebih berkualitas, Bang? Apa PR terbesar kita? PR terbesarnya adalah membangun kesadaran sehingga kokoh kesadaran berdemokrasi itu, dan membuat masyarakat sendiri mengatakan suara saya tidak untuk dijual. Itu PR. Bagaimana cara membangunnya? Silakan Intan dan kawan-kawan bersama media untuk memulai mengkonstruksikannya. Konstruksikan kesadaran itu. Kalau enggak, ya pemilu seperti itu, budaya politik menjadi membudaya dan sampai mengakar kuat. Itu udah payah. Oke, Bang. Oh ya, kan kita ini Bawaslu Sumbar dan JPS ini bertemunya tidak hanya di forum-forum yang itu ya, Bang. Mungkin bisa ada bocoran kepada teman-teman yang tidak mungkin mengikuti. Kita baru saja mengikuti turnamen JPS Cup Mini Soccer. JPS Cup Mini Soccer. Jadi kan tandanya hubungan kita, kolaborasi kita tidak hanya hal-hal yang formal ya, Bang. Yang lebih santai itu terbukti kemarin kita berhasil dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu ya, Bang. Mungkin itu selamat dulu, Bang, telah sukses. JPS Cup. Dan selamat juga Bawaslu mampu meraih 2 kemenangan berturut-turut, yaitu membantai KPU, membantai jurnalis soccer. Walaupun akhirnya dibantai di final oleh Semen Padang. Mungkin belum. Dan akhirnya Bawaslu FC, Bawaslu FC namanya, Bang, meraih trofi kedua dan mendapatkan uang penghargaan atas prestasi. Luar biasa, Bos. Luar biasa ya, Bang. Mungkin kalau next time di tahun-tahun selanjutnya, kalau waktu Bawaslu ini lebih panjang, mungkin bisa nomor satu. Memang udah pencapaian tertinggi itu yang kedua. Itu kan optimisnya kan. Karena menangnya itu ketika mengalahkan soccer jurnalis dan KPU. Itu kebanggaannya ya. Election FC. Itu yang penting rival sejati sudah kalah ya, Bang. Itu kami juga lihat tuh berita-berita yang dinaikkan oleh teman-teman JPS Bawaslu. Wah, mantap sekali teman-teman JPS ini. JPS akan membangun kembali dan akan menjadi balas dendam nanti dengan kepada Bawaslu FC di Mini Soccer Pahlawan Cup. Waduh, ini sepertinya November. Pernyataan perang ini ya, Bang. Iyalah, masa kita kalah. Oke lah, Bang. Mungkin hanya itu saja. Tapi satu yang harus dipahami, kalah dan menang, itulah demokrasi. Itu kan kita penerapan demokrasi juga di turnamen itu ya, Bang. Jadi kayak kolaborasi kita tuh tidak hanya hal-hal yang di kantor atau di melalui rapat, tapi hal-hal santai seperti turnamen itu bisa diterapkan. Ya, itu buktinya JPS dan Bawaslu Sumbar telah menerapkannya gitu ya, Bang. Terakhir, Bang, ada nggak pesan-pesan kepada sahabat Bawaslu, kepada masyarakat terkait bagaimana cara mencapai pemilu yang lebih berintegritas di masa yang akan datang dari teman-teman DPS? Kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada, terus terang Bawaslu itu adalah lembaganya termasuk kuat, dan semestinya sahabat Bawaslu memberikan lebih penguatan kepada Bawaslu dalam melakukan pelaksanaan kerja-kerjanya, mengawal demokrasi, mengawal pemilu dan pemilihan, sehingga kualitas demokrasi yang bermartabat itu terwujud di kemudian hari, terutama di pemilu 2029 ya. 2029 depan, ayo bersama kita rapatkan barisan untuk membangun tekad dari Bawaslu. Pemilu itu bersih, memang bersih, tidak money-politik, memang tidak money-politik, dan penegakan aturan-aturan kepemiluan yang semakin kuat di Bawaslu di kemudian hari. Mungkin itu saja, sahabat Bawaslu. Kita JPS akan bersama Bawaslu dan dengan sahabatnya untuk membangun narasi-narasi membantai money politik ke depannya. Mantap. Oke, Bang.
kita mungkin bisa mengakhiri podcast kita pada sore hari ini dengan jargon Bawaslu, Bang. Ya. Oke, 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Yes. Iya. Hurrah. Hurrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan. Ya, makasih banyak Luar ya, Bang. biasa Intan.